Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Amalia dengan NIM 210201023. Saya dari kelas PAI 1A. Baik, langsung saja mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah PKN untuk memberikan tanggapan mengenai penundaan isu pemilu. Tanggapan saya mengenai hal ini, yakni penundaan pemilu, ini menyebabkan masalah sistem demokrasi. Penundaan pemilu 2024 bakal menyebabkan 5 masalah sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah munculnya ketidakpastian dalam politik. Yang kedua adalah sistem demokrasi menjadi mandek. Ketiga itu sistem demokrasi Indonesia juga akan kembali ke era 1945 sampai dengan 1960-an. Keempat, yaitu terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR hingga DPD. Dan yang kelima adalah mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas hingga potensi konflik di masyarakat. Jika kondisi ini dibiarkan, risikonya menurut Abdul terbentuknya tirani mayoritas yang mengabaikan minoritas. Dan juga penundaan pemilu ini dianggap merampas hak rakyat karena secara fundamental dianggap melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat. Baik, itulah tadi tanggapan saya mengenai isu pemilu atau penundaan pemilu 2024. Baik, sekarang tanggapan saya mengenai penambahan masa jabatan presiden. Jadi masa jabatan presiden itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya masa jabatan presiden ini hanya ditetapkan maksimal 2 periode. Tapi pasca berakhirnya Orde Lama, masa jabatan presiden kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 sebelum amandemen yang menyebutkan masa jabatan presiden berlangsung selama 5 tahun untuk setiap periode yang dapat dipilih kembali. Jadi dalam aturan tersebut masa jabatan presiden dapat diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Demikian itu adalah bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Jadi dalam hal ini presiden yang sudah menduduki masa jabatan selama 2 periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang kecuali memang terdapat perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, khususnya masa jabatan presiden. Baik, itulah tadi tanggapan saya mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Baik, selanjutnya adalah alur pelaksanaan pemilu dan lembaga yang terlibat dalam pemilu. Baik, yang pertama adalah datang ke TPS, tunjukkan KTP dan surat C6-nya atau surat A5. Atau juga bisa kadang itu kartu keluarga. Karena memang kita sebagai pemilih kita bisa masuk ke tempat TPS melalui arahan pintu yang telah disediakan. Nah, di lokasi TPS ini kita harus menyerahkan KTP dan lain-lain. Kemudian petugas akan memeriksa data identitas dan memastikan kalau kita memang itu benar-benar diri kita sendiri. Setelah itu kita menunggu nama kita dipanggil, dan usai dipanggil hal yang perlu dilakukan yakni mengambil surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Nah, untuk ketentuan pencoblosannya ini, surat suara tersebut
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada surat suara, ketentuannya harus mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam 1 kotak di surat suara. Dan yang terakhir adalah setelah mencoblos, kemudian dipadah surat suara sesuai petunjuk. Lalu kita masukkanlah surat suara itu ke kotak yang tersedia. Nah, sebelum kita meninggalkan TPS, wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Ini sebagai bukti telah memberikan hak suara Anda pada pemilu. Adapun yang terlibat dalam pemilihan umum atau pemilu sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Disebutkan tentang lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yakni yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya yang biasa kita singkat KPU, yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam pelaksanaan pemilu. Yang kedua adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi, yakni penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Yang ketiga adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Yang keempat adalah Badan Pengawas Pemilu, yang biasa disingkat dengan Bawaslu, yakni lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang biasa disebut dengan Bawaslu Provinsi, yakni badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Yang keenam adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, yang dimana ia bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten ataupun kota. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya disingkat dengan DKPP, yakni lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah bagaimana alur penetapan undang-undang. Baik, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk UU ada di DPR. Kemudian di Pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, untuk proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 16 sampai 23. Nah, untuk pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai dengan 74. Berdasarkan ketentuan tersebut seperti proses pembentukan sebuah undang-undang, yang pertama adalah sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua adalah RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga adalah RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat adalah RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh adalah jika disetujui untuk dibahas, maka RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dan yang kesembilan adalah pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapat mini fraksi, pendapat
mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Nah, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Yang ke-10 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-11 adalah bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. Maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi yang terlibat dalam penetapan UU yakni yang pertama adalah DPR yang tentunya memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Nah, rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai soal-soal yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.